Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama masuk di dalam ibadah keluarga. Untuk itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Allah. Dan di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah cawisan unduh-unduh PPG tahun 2021 pada malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh daun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama membaca kesaksian firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kerendahan hati, sehingga kami benar-benar mampu menerima sabda firman Tuhan yang kami dengarkan dan renungkan. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan kuasai sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam hari ini saksian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian bunyinya, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan bagian dari Injil Matius pasal 8. Berbahagialah bagi setiap kita yang setia membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang menjadi tema khotbah pada malam hari ini adalah ini perintah. Ini perintah. Dan ayat nats kita pada saat ini, ayat yang keempat yang bunyinya demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya senantiasa berdoa supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur malam hari ini meskipun masih harus membangun ibadah keluarga dari rumah masing-masing, tetapi kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah. Bapak Ibu, tidak banyak percakapan Tuhan Yesus dengan para murid atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang bertemakan tentang persembahan. Dan salah satu di antara percakapan Tuhan Yesus yang bertemakan persembahan adalah percakapannya dengan seorang yang sakit kusta. Pada saat orang yang sakit kusta tersebut disembuhkan oleh Tuhan Yesus memerintahkan kepadanya supaya ia pergi ke bait Allah untuk mengaturkan persembahan. Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus ini bukanlah tanpa dasar. Ia menegaskan perintah yang pernah disampaikan Musa di dalam Taurat Allah. Dengan kata lain, mengaturkan persembahan merupakan ritus atau ritual yang sejak zaman Musa sudah dilakukan oleh umat kepunyaan Allah. Dan di dalam kesempatan ini pula Tuhan Yesus ingin mengajarkan, ingin menekankan kepada orang yang telah disembuhkan dari sakit kustanya tersebut untuk mengaturkan persembahan kepada Allah. Karena apa? Karena kesembuhan yang terjadi pada dirinya semata-mata hanya karena karya Allah, hanya karena berkat Allah, bukan sebab yang lain. Tuhan Yesus pun juga melarang orang tersebut memberitakan peristiwa kesembuhan yang ia alami. Ini berarti atau dapat kita artikan, Yesus ingin supaya di dalam peristiwa yang agung ini,
Hanya Allah Bapa yang dimuliakan. Hanya Allah sendiri yang dimuliakan, bukan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini, sebenarnya kita disadarkan bahwa Allah bisa, bahkan Ia senantiasa memberikan pertolongan, menyatakan kuasanya, menyatakan berkat-Nya kepada kita. Melalui keseharian kita telah diberkati kekuatan, kesehatan, hikmat, kecukupan, dan lain sebagainya. Lantas, dari apa yang telah kita alami, dari apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita sudah senantiasa mengucap syukur kepada Allah? Apakah kita sudah senantiasa mengucap syukur kepada Allah? Seperti apa yang dikehendaki atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sembuh dari sakit kustanya itu. Orang yang sakit kusta, yang mengalami kesembuhan, kemudian Yesus memerintahkan supaya ia bersyukur kepada Allah melalui persembahan yang dihaturkan. Mungkin panjenengan menjawab, saya sudah seringkali mengucap syukur kepada Tuhan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di dalam kita mengucap syukur kepada Allah, benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Allah? Untuk memuliakan Allah, atau sekedar saja sebagai rutinitas mungkin, atau sebagai kebiasaan mungkin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saatnya kita melihat kembali bagaimana kita menanggapi atau merespon karya Allah, merespon berkat Allah, merespon penyertaan Allah di dalam hidup kita. Ketika Ia telah melakukan banyak hal untuk kita, memberkati banyak hal bagi kita, maka ya, kalau kita belum mengaturkan persembahan atau syukur kita, atau kita mengaturkan tetapi sekedarnya, ya cek kebacut teman, keterlaluan kita. Untuk itu mari saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan keikhlasan hati, kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan hanya untuk memuliakan namanya, hanya untuk kebesaran dan keagungan namanya. Dan itu wajib dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan mengaturkan persembahan tersebut melalui unduh-unduh PPG yang akan berlangsung tanggal 4 Juli nanti. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur kita melalui partisipasi kita di basar ataupun di lelang nanti, dan juga tentu melalui persembahan khusus yang bisa kita haturkan. Jangan pernah menunda untuk mengaturkan persembahan selama kita masih diberi kesempatan. Monggo, mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat mengucapkan syukur kita kepada Allah. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita, nanti besok atau lusa. Maka kembali, selama masih ada kesempatan, mari kita taat akan perintah Tuhan, kita mengusap syukur kepadanya
melalui persembahan. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Bait yang pertama, apakah arti ibadahmu? Sekaligus kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberi waktu untuk mengaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa persembahan yang kita haturkan bisa menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama memperhatikan sosialisasi unduh-unduh PPG tahun 2021 di jemaat kita yang akan dilakukan oleh panitia. Dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sosialisasi berkaitan dengan rencana kegiatan unduh-unduh di tahun 2021. Hadir bersama kita semua di sini. Yang sebelah kanan saya adalah Bapak Sri Mulyono. Selamat malam Pak. Beliau sebagai koordinator untuk bidang 5 yang secara langsung menangani komisi di PPG. Demikian juga di sebelah kiri saya Bapak Kris Satya Wahyu. Selamat malam. Beliau sebagai ketua panitia di unduh-unduh PPG 2021. Demikian juga di paling ujung sebelah kiri Ibu Reni Yusiandari. Beliau sebagai koordinator Basar untuk kegiatan-kegiatan di unduh-unduh ini. Ya, panitia kali ini ya cukup berbobot nggih. Berat. Semoga unduh-unduh kita nanti juga berbobot. Amin, puji Tuhan. Baik, kami ingin menanyakan untuk Ketua Panitia nih Pak Kris Satya, apa yang menjadi informasi yang secara umum berkaitan dengan pelaksanaan unduh-unduh tahun ini? Ya, ini berbicara secara umum dulu bahwa unduh-unduh PPG tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juli, hari Minggu 4 Juli 2021.
unduh-unduh kali ini kita adakan pagi dan sore, Pak Bagio. Jadi kalau yang dulu-dulu hanya pagi karena memang ada pandemi, tetapi sekarang ini karena kita sudah membuka ibadah sore, maka ibadah unduh-unduh juga dilakukan pada saat sore hari juga. Nah, untuk yang jam 8 pagi seperti biasa kita melakukan ibadah unduh-unduh. Setelah selesai kita akan melaksanakan atau melakukan lelang natura, dilanjutkan dengan lelang natura. Seperti biasa juga bahwa ibadah unduh-unduh nanti hanya boleh dihadiri sebanyak 50 orang saja, Pak. Jadi tidak boleh lebih dari 50 orang. Ini karena memang diberlakukan standar baru begitu ya. Dan kemudian jangan khawatir bahwa yang tidak bisa hadir di sini bisa bersama-sama beribadah di rumah karena akan ditayangkan secara live, Pak. Ya, secara live streaming di channel YouTube GKJW Jemaat Simomulyo. Nah, tapi untuk yang sore hari akan dilaksanakan ibadah unduh-unduh jam 4 sore, kemudian dilakukan lelang. Nah, cuma yang sore hari ini kita tidak menampilkan atau tidak menayangkan secara live, Pak. Jadi hanya offline. Dan untuk lelang natura kita hanya melelang 2 natura saja. Jadi jadi lebih banyak yang paginya, Pak. Yang paginya lebih banyak, yang sorenya hanya 2 natura saja. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak. Kali ini unduh-unduh PPG, apakah ada tema khusus? Ya, tema khususnya adalah memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ini dikutip dari Lukas 6 ayat 38. Ya, saya ulangi, tema unduh-unduh PPG tahun 2021 memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Diambil dari Lukas 6 ayat 38. Baik. Ya, unduh-unduh PPG kali ini kan khusus untuk PPG, nggih. Nggih, betul. Ya. Apa sasaran kita di dalam kita melaksanakan unduh-unduh PPG ini nanti? Ya, menurut kalender kerja gereja di PKT kan sudah ada ya. Jadi di PKT sudah ada bahwa unduh-unduh PPG tahun ini alokasi anggarannya atau hasilnya itu akan dialokasikan atau akan digunakan untuk renovasi gedung KPAR, Pak, beserta dengan pengecatan balai pertemuan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik. Ya, berkaitan dengan PPG. Nah, ini kebetulan Pak Sri Mulyono ini yang mandegani ya, berkaitan dengan renovasi dan pemeliharaan gedung gereja dan sarana fisik lainnya. Apa Pak Sri kira-kira yang menjadikan kita merencanakan untuk merehab atau renovasi yang akan dialami oleh PPG? Monggo. Ya, tadi sudah disinggung oleh Ketua Panitia bahwa rencana kerja yang akan dilaksanakan dari hasil unduh-unduh PPG, saya akan luruskan sedikit ya. PPG itu sebetulnya Panitia Pembangunan Gereja. Kata Panitia Pembangunan Gereja itu sudah melekat di hati warga jemaat. Padahal sekarang ini sudah menjadi Komisi Pembangunan Sarana Fisik Gereja. Sehingga bukan hanya gedung gereja saja yang harus dirawat, harus diperbaiki, tetapi seluruh sarana fisik yang mendukung kita bergereja ini yang menjadi tugasnya dari Komisi Pembangunan Sarana Fisik Gereja. Dan tadi sudah disinggung oleh Ketua Panitia bahwa untuk kali ini sasarannya adalah untuk perbaikan ruangan KPAR. Itu pun sebetulnya tidak ansih ruangan KPAR ya, tapi sebetulnya di atas seluruh ruang balai pertemuan. Di sana ada KPAR dan ada Komperlitbang. Itu memang sudah waktunya untuk harus diperbaiki. Jadi kalau saat ini
diprogramkan, tadi di Ketua Panitia juga ada mengatakan itu di PKT-nya sudah ada seperti itu, sehingga nanti akan kita laksanakan. Kemudian ya tentunya kenapa kok harus dilaksanakan, tadi Pak Ketua Panitia kan sudah mengatakan, sudah jelas ke sana. Jemaat sekalian bisa memahami bahwa gedung itu dibangun sudah cukup lama, sehingga sudah terjadi kerusakan-kerusakan, baik di dinding, di atap, bahkan kamar mandi yang atas itu sudah cukup parah kerusakannya. Sehingga itu yang menjadi alasan yang pertama kenapa itu harus di program untuk perbaikan tahun ini. Yang kedua, kalau mungkin Bapak Ibu warga jemaat ada yang punya pemikiran rasanya kita belum ibadah fisik ya anak-anak itu, iya, sehingga kenapa kok harus diperbaiki. Perlu kami informasikan kepada jemaat bahwa saat ini ruangan atas itu yang digunakan oleh KPR itu setiap hari Minggu digunakan. Bahkan kadang untuk persiapan hari Minggu itu tidak hari Minggu pun digunakan untuk memproduk video, untuk melayani anak-anak kita yang sekolah minggu yang dilakukan secara daring melalui Zoom. Ibadah minggu anak-anak. Ibadah minggu anak-anak itu diproduk di ruangan atas sana. Dan kadang juga memproduk video untuk tukar pelayanan. Dan lebih lagi kadang-kadang langsung tukar pelayanan itu dilayani dari ruangan atas sana untuk melayani misalnya jemaat Wiyung atau jemaat yang lain. Jadi cukup padat penggunaan ruang di atas. Kemudian juga alasan yang berikutnya, karena kalau sudah rusak yang sedemikian rupa nanti ditunda-tunda Pak Yoyo dan jemaat sekalian, kerusakan kita semakin berat, semakin besar biayanya, sehingga akan semakin berat pendanaannya. Dan tadi kalau sudah disampaikan jelas di PKT ada, tentunya kita harus berusaha untuk bisa merealisasikan PKT itu, sehingga nanti pada saat pandemi ini sudah berlalu, gedung itu sudah atau ruangan atas itu sudah siap, termasuk ruang balai pertemuan yang catnya sudah usang seperti itu. Gitu Pak ya. Baik Pak. Ya, berkaitan dengan renovasi dan tentunya biaya-biaya yang harus dipersiapkan. Nah, ini Pak Ketua Panitia, apakah ada target berapa yang harus didapatkan di dalam unduh-unduh ini untuk nyengkuyung kebutuhan renovasi ini? Jadi kalau berbicara target, ya sebenarnya kita tidak boleh ya mentarget karena ini kan persembahan. Jadi berbeda kalau kita menjual, pasti ada sebuah target yang ingin dicapai. Tetapi ini adalah sebuah persembahan warga. Maka ya tidak boleh ditarget, tetapi mungkin bahasanya adalah berapa yang ingin dicapai gitu ya. Kalau keinginan kami panitia ya pasti ingin yang besar begitu ya, supaya harapannya semua program-program pembangunan kita, baik pembangunan maupun program rutin itu dapat dilaksanakan dengan baik, karena dengan adanya penyengkuyungan dana yang besar. Jadi kalau kita punya dana gede, kita punya dana cukup, saya yakin program-program kita baik yang pembangunan, renovasi maupun yang rutin itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau berbicara target, jujur kami tidak menarget karena ini persembahan. Ya, tidak menarget karena ini persembahan, dan kalau harapan ketercapaian ya pasti kami ingin yang besar karena supaya semuanya berjalan dengan baik. Tetapi yang menjadi target utama justru dari panitia bukan rupiah, tetapi justru yang menjadi target utama dari panitia adalah bagaimana kami bisa mengimplementasikan slogan GKJW, Pak Bagio. Nah, kita ketahui bahwa slogan GKJW ini adalah
GKJW adalah Gereja Gerakan Warga. Nah, artinya Pak Bagio bahwa panitia sangat menaruh harap besar terhadap atau kepada seluruh warga jemaat kita agar bisa berperan aktif. Agar bisa berperan aktif di perayaan unduh-unduh PPG tahun ini, Pak. Jadi keinginan kami terbesarnya itu untuk memberikan persembahan yang terbaik. Nah, jadi di sini konteks kuncinya di sini, Pak. Kami menginginkan adanya sebuah pergerakan dari warga untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini sesuai dengan tema yang kami angkat, Pak, tahun ini. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Bagio. Matur nuwun, ya. Saya melihat begitu antusiasnya nggih warga dalam hal mendukung. Ini beberapa minggu ini sudah basar sudah berjalan. Pasar Ya. biasa ini, Pak. Ini mungkin Bu Reni bisa lebih menjelaskan, Bu, apa yang menjadi target dari basar di unduh-unduh kali ini. Siapa Yoyo? Ya, target basar kali ini tuh sebenarnya kita selain juga untuk menggali dana untuk membantu tadi untuk renovasi ruang KPAR dan untuk pengecatan balai pertemuan, kita juga mewadahi warga kita yang mempunyai talenta untuk mengolah bahan menjadi masakan gitu, Pak Yoyo. Dan memunculkan warga-warga yang memang memiliki usaha kuliner meskipun itu hanya masih tergolong UMKM gitu nggih. Nah, panitia ini ingin menunjukkan bahwa di tengah-tengah warga kita itu banyak yang memiliki talenta dalam mengolah masakan, nggak kalah rasanya ngaten nggih dengan yang di luar. Tidak hanya itu, Pak Yoyo, basar kali ini kita lakukan dengan kebutuhan untuk merenovasi. Jadi dengan melakukan basar ini harapannya warga itu juga ikut menyengkuyung itu tadi nggih, menyengkuyung untuk mendapatkan dana sehingga kami panitia dapat menghimpun juga dari sana untuk membantu renovasi gereja tadi, Pak Yoyo. Ya. Harapan kita mungkin setelah unduh-unduh ini UMKM di Jemaat Simomulyo ini juga bisa jalan terus. Betul Pak Yoyo, amin. Nah, ini jadi merupakan pintu juga, masuk kita. Iya betul. Panitia juga menghimbau kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk senantiasa berperan serta aktif dalam acara basar ini. Jadi mendukung. Ini sudah sangat berjalan sudah 3 periode ini, Pak Yoyo. Jadi ini sudah antusiasnya warga ini sudah bersemangat bersama-sama mendukung untuk kegiatan basar ini, Pak Yoyo. Baik. Terus kalau kita mau pesan bagaimana ini caranya, Bu Reni? Ini kan kita ada periode yang sudah saya sampaikan di depan tadi itu per periode itu kita berikan batasan waktu itu 3 hari, Pak. Setiap periode itu menunya berbeda-beda. Jadi ini kita sudah berjalan di periode ketiga. Nanti kita akan berjalan di periode keempat ini. Nanti menunya beda lagi dengan periode pertama, kedua, dan ketiga, Pak Yoyo. Jadi misalnya menu A, B, C itu tidak akan muncul di periode kedua. Periode kedua itu ada D, E, F, mengaten nggih, Pak Yoyo. Jadi saya sengaja tidak menyebutkan menunya, nanti dibuat acuan ngaten nggih. Jadi supaya nanti warga itu setiap minggunya itu ada 2 kali periode. Jadi nanti kami panitia akan men-share menu tersebut kepada ketua blok. Nanti dari ketua blok akan di-share ke WA grup blok masing-masing. Seperti itu, Pak Yoyo. Jadi nanti setelah di-share, bisa langsung pesan sesuai dengan menu dan boleh melalui ketua blok, boleh melalui panitia, boleh juga melalui pengurus blok yang lain. Jadi nanti setelah pesan, nanti diambilnya di halaman gedung gereja. Mengaten, Pak Yoyo. Baik, ya tentunya menunya bervariasi nggih. Betul. Sehingga warga kita itu bisa memilih sesuai dengan favoritnya masing-masing gitu. Ya tentunya saya juga mendengar bahwa ada hadiah khusus ini. Wah, ya. Pak Ketua Panitia. Ya, memang
Bazar kali ini sedikit berbeda, Pak ya. Jadi ada hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang nanti, tentunya melalui undian, gitu. Nah, jadi bagaimana bisa mendapatkannya mungkin Bu Reni yang lebih paham mekanismenya, iya. Karena itu salah satu trik, atau bukan trik ya, tapi itu metode penjualan untuk bisa mendongkrak penjualan di pasar itu, Pak. Menyemangati warga. Betul. Monggo, Siap. Bu Reni. Benar Pak Bagio. Jadi kita akan ada hadiah 1 buah HP Realme C11 dan 1 buah HP Advan NASA serta 5 box masker One Care Full Black Edition. Jadi nanti pemenangnya itu akan diundi, Pak Yoyo. Diundinya di tanggal 4 Juli pada saat unduh-unduh. Setelah selesai ibadah, itu langsung nanti akan diundi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari semua yang sudah mengikuti bazar pasti sudah tahu, Pak Yoyo. Itu nanti pembeliannya per 25.000 itu mendapatkan 1 kupon. Jadi misal Pak Bagio beli 150.000, ngaten nggih. Berarti Pak Bagio dapat 6 kupon undian. Nah, itu nanti kupon undian itu diberikan pada saat Pak Bagio ngambil pesanan di gereja, lalu dimasukkan di kotak. Lah, setelah itu nanti kita akan undi, Pak. Tanggal 4 Juli itu tadi, siapa pemenangnya ya, siapa tahu Pak Bagio dapat nggih. Jadi Ya, pada saat itu semakin diundi banyak membeli, peluangnya semakin banyak juga untuk mendapatkan hadiah. Nanti Mantap, akan nggih. di-share di channel YouTube juga, Pak. Jadi dilakukan secara live ngaten nggih, Pak Bagio. Baik, bapak-bapak dan ibu yang sudah banyak memberikan informasi berkaitan unduh-unduh PPG kali ini, dan tentunya kami juga rugi kalau tidak mengikuti bazar yang sudah digelar ini, karena hadiahnya cukup menarik ini. Dan kami mohon di closing statement yang terakhir ini, mungkin Bapak Sri Mulyono ada yang bisa disampaikan, Pak. Ya, Pak Yoyo dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Koordinator Bidang 5 yang membersamai Komisi Pembangunan Sarana Fisik Gereja, mohon doa restunya agar pelaksanaan perbaikan ruang atas balai pertemuan dan pengecatan ruang balai pertemuan itu bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Dan tentunya di samping dukungan doa, kami juga mohon dukungan doa yang lain, yaitu terkait peran serta panjenengan semua dalam ibadah unduh-unduh nanti, sehingga apa yang direncanakan panitia, apa yang direncanakan komisi bisa terpenuhi semuanya. Saya kira itu, Pak Bagio. Pak Sri. Ya. Selanjutnya Pak Kris mungkin di closing. Terima kasih, Pak. Jadi seperti yang di awal tadi saya pernah sampaikan bahwa GKJW adalah gereja gerakan warga. Maka apa yang menjadi kebutuhan gereja secara langsung menjadi kebutuhan kita semua. Maka itu juga menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bisa nyengguyung. Nah, oleh sebab itu pada saat yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk bersama-sama kita semarakkan ibadah perayaan unduh-unduh PPG di tahun ini, yang nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 yang akan digelar pada jam 8 pagi dan jam 4 sore. Mari bersama-sama kita semarakkan unduh-unduh PPG tahun ini dengan mengikuti ibadahnya, memenangkan lelang naturanya, pesan menu bazarnya, dan dapatkan hadiahnya. Mantap. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak Kris. Selanjutnya
Nyuwun tulung Bu Reni untuk closingnya. Siap. Iya Pak Bagio, matur nuwun. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti Basar sampai dengan saat ini, dan mohon jangan pernah bosan nggih, karena setiap minggu kami juga akan mengirimkan beberapa menu yang berbeda-beda. Bagi yang belum, kami masih setia menunggu pesanan dari panjenengan semua. Ngaten Pak Bagio. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sosialisasi di dalam perbincangan kita pada malam hari ini, kiranya semua menjadikan lebih terang di antara kita, dan kita lebih mendukung lagi di unduh-unduh 2021 ini. Mohon maaf bila mana di dalam tutur kata kami ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh panitia. Saya berharap dari sosialisasi ini semakin memperjelas kegiatan unduh-unduh PPG di tahun 2021 dan semakin menyemangati kita untuk ikut berpartisipasi. Dan yang jelas di dalam kegiatan ini pun banyak berkat Tuhan yang juga akan diterima bagi mereka yang ditentukan untuk menerimanya, yaitu ada door prize Bapak Ibu. Tenang saja, panjenengan nanti yang beruntung akan mendapatkannya. Selanjutnya, mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu. Kita masuk di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, karenanya berkat kasih karunia-Mu sampai dengan saat ini, kami masih Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari dengan segala dinamikanya. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini. Mampukan kami untuk bisa menghayatinya dan juga melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami haturkan. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga layak di hadirat-Mu, menjadi sarana yang baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan gerejawi yang ada. Kami pun juga menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Mampukan ya Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Selanjutnya kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin dengan baik. Terlebih dalam mengatasi wabah corona. Biarlah keadaannya bisa semakin lebih baik. Mampukan kami semua untuk berhati-hati dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bagi para tenaga medis, Tuhan sertai, Tuhan berkati kekuatan kesehatan dan hikmat, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami pun juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, keluarga-keluarga Kristen yang ada, khususnya di jemaat Simomulyo ini. Tuhan berkati selalu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, memberkati kecukupan. Kiranya juga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan menolong, yang memiliki pengharapan akan banyak hal, Tuhan pun juga mendengarkan. Khususnya ya Tuhan para pelayan-Mu, baik di tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat, Tuhan memberkati selalu, sehingga dapat melayani dengan penuh sukacita, dapat melayani dengan kesungguhan hati. Dan jikalau di jemaat Simomulyo pada tanggal 4 Juli nanti dilaksanakan unduh-unduh PPG, yang juga kegiatannya sudah dimulai dengan Basar.
Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Sehingga melalui kegiatan ini banyak orang merasakan sukacita, banyak orang merasakan berkat dari Tuhan, dan dari apa yang dilaksanakan di unduh-unduh ini, berkat-berkat Tuhan yang tercurah bisa kami pakai untuk pelayanan di jemaat-Mu ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati selalu. Inilah apa yang menjadi doa seru permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kata-kata di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Ibadah kita akan kita akhiri. Kita bersama akan undur dari ibadah ini, melanjutkan kegiatan kita, melanjutkan aktivitas kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, Tuhan senantiasa menopang kita, Tuhan senantiasa menolong kita. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah usai. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kata-kata di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang.